Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perkembangan peradaban Islam pada Mekah dan Madinah. Sebelum presentasi, perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Hena dan teman saya Putri Dewi Fatimah. Perkembangan Islam pada Mekah. Periode Mekah dapat menjadi 3 tahapan dakwah Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tahapan dakwah secara sendiri-sendiri yang berjalan selama 3 tahun. Yang kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah. Yang ketiga, tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 dari Nubuwah hingga hijrah ke Madinah. Yang pertama, dakwah secara sendiri-sendiri. Setelah turunnya Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-5, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara sendiri-sendiri. Hal ini merupakan strategi dakwah beliau karena pengikutnya masih sedikit dan belum kuat. Hasil dari dakwah beliau adalah berhasil mengucapkan Khadijah, Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar, dan lainnya. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Setelah Rasulullah SAW berdakwah secara rahasia selama 3 tahun, lalu Allah SWT menurunkan Quran surat Al-Hijr ayat 94 untuk berdakwah secara terang-terangan. Pada suatu hari, Rasulullah SAW berdiri di atas bukit Sofa, memanggil suku Quraisy, hingga orang-orang pun mengurumuninya. Di antara mereka terdapat pamannya Abu Lahab yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW mengajak mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala yang selama ini mereka sembah. Nabi Muhammad SAW tidak hanya berdakwah secara terang-terangan di tempat-tempat mereka berkumpul, bahkan beliau melakukan sholat di Ka'bah. Dakwah secara terang-terangan ini, Rasulullah SAW mengalami cacian-cacian dari kafir Quraisy. Bahkan pengikut beliau ada yang mendapatkan penyiksaan sampai akhirnya mati syahid, seperti yang dialami Yasir dan Sumayyah. Sumayyah adalah wanita pertama jalan Islam yang mati syahid disebabkan oleh penyiksaan. Yang ketiga, dakwah di luar Mekah. Sementara itu, penyiksaan orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin semakin bertambah. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menyuruh kaumnya untuk hijrah dan berdakwah di luar Mekah. Tempat hijrah Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah Haji yang pertama. Kedatangan orang-orang Islam dari Mekah disambut dengan baik oleh Raja Najd. Bahkan ia memberikan perlindungan dan mengizinkan orang-orang Islam untuk melaksanakan ibadah. Rasulullah SAW berhasil mengislamkan beberapa tokoh penting Quraisy seperti Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Hijrah haji yang pertama berlangsung selama 2 bulan. Setelah itu, orang-orang Islam kembali ke Mekah. Yang kedua, hijrah haji yang kedua. Nabi Muhammad SAW menyuruh kembali hijrah ke haji karena orang-orang kafir Quraisy semakin menambah
penistaan terhadap orang-orang Islam. Kehadiran orang-orang Islam yang kedua ke haji masih mendapatkan sambutan yang baik dari Raja Najdi. Yang kedua adalah ke Taif. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif karena beliau saat itu kehilangan orang-orang yang dicintai. Yang dicintai yaitu Ibu Khadijah dan Abu Thalib. Maka orang-orang kafir Quraisy semakin leluasa mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Harapan Nabi Muhammad SAW ke Taif agar mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan bantuan. Akan tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan Nabi Muhammad SAW. Malah diusir dan dihina dengan cara-cara yang cantik. Dan yang keempat adalah hijrah ke Madinah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita Dewi. Materi selanjutnya adalah perkembangan Islam di Madinah. Perkembangan Islam di Madinah dimulai ketika Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah, surat An-Nisa ayat 100 yang menjelaskan tentang perintah hijrah. Nabi Muhammad memilih kota Madinah untuk berhijrah dikarenakan terdapat sebagian dari penduduk Madinah yang sudah memeluk agama Islam dan terjadi Bai'at Aqabah pertama. Bai'at Aqabah pertama pada tahun 12 kenabian, 5 orang Madinah datang di Mekah bersama 7 orang kawannya yang berasal dari Bani Aus dan Khoraj. Kemudian mereka menuju Bukit Aqabah dan di sebelah Nabi Muhammad, dan di sanalah Nabi Muhammad membaiat mereka. Isi baiat pertama adalah yang satu, pertama, kami tidak akan mempersekutukan Allah. Yang kedua, kami tidak akan mencuri. Yang ketiga, kami tidak akan berzina. Yang keempat, kami tidak akan membunuh anak-anak kami. Yang kelima, kami tidak akan memfitnah dan menghasut. Yang keenam, kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Lalu terjadi baiat kedua, Baiat Aqabah kedua pada tahun 622 Masehi atau tahun ke-13 kenabian. Sebanyak 75 penduduk Madinah pergi haji ke Mekah dan memohon agar Nabi bersedia memberi nasihat-nasihat agama untuk orang-orang di Yasrib. Dari sinilah lahir Baiat Aqabah kedua untuk menjamin keselamatan dan kelanjutan dakwah Nabi Muhammad SAW. Lalu strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Yang pertama, langkah pertama Nabi Muhammad di Madinah adalah mendirikan masjid. Masjid pertama kali dibangun di Madinah adalah Masjid Nabawi. Fungsi masjid saat itu adalah sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah sholat. Lalu tempat bagi kaum muslimin untuk menerima pengajaran Islam. Lalu sebagai balai pertemuan untuk mempertemukan kaum muslimin. Lalu strategi dakwah yang kedua, mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Yang pertama, seperti Abu Bakar As-Siddiq bersaudara dengan Kharijah bin Jubair dari golongan ansor. Yang kedua, Umar bin Khattab bersaudara dengan Itbad bin Al-Kharaj dari golongan ansor. Yang ketiga, Abdurrahman bin Auf bersaudara dengan Sa'ad bin Rabi dari golongan ansor. Yang keempat, Ja'far bin Abi Thalib dari golongan muhajirin dengan Mu'adz bin Jabal dari golongan ansor. Yang kelima, Bilal bin Rabah dari golongan muhajirin dengan Abu Ruwaihah dari golongan ansor. Melalui semangat persaudaraan, Rasulullah SAW membangun kota Madinah dan sebuah entitas yang penuh kedamaian dan keamanan, adil dan sejahtera. Lalu
membina hubungan antara kaum muslimin dan non-muslimin. Pada tahun 622 terbentuk suatu perjanjian yang dinamakan Piagam Madinah. Di piagam tersebut terdapat 10 bagian dan mengandung 47 pasal. 23 pasal mengenai peraturan sama Islam dan 24 pasal tentang orang Yahudi. Adapun kandungannya, setiap kaum perlu merujuk Rasulullah SAW jika terjadi perselisihan, mengakui bahwa Rasulullah SAW merupakan kepala negara Madinah, dan setiap kaum bebas beragama, lalu mengamalkan cara hidup masing-masing. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf jika terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.